Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita bersyukur kembali kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat diberkati. Dan sebelum kita mau memulai setiap aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kasih setiamu, penyertaanmu yang sempurna dalam kehidupan kami, dalam tidur kami, sehingga kami bangun pagi dengan tubuh yang sehat diberkati. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mau melakukan setiap aktivitas kami Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan memberkati firman-Mu pagi hari ini, sehingga apa yang kami baca, kami renungkan, membawa setiap hidup kami semakin hari semakin baik di hadapan-Mu, semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, syukur kami siap membaca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan baca firman Tuhan di Filipi 3 ayat 12-14. Bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dan dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat kita baca pagi hari ini. Bagaimana kehidupan Paulus yang luar biasa, orang yang dulunya tidak mengenal Tuhan, bahkan orang yang dahulu anti kepada Tuhan Yesus, bahkan dia mengizinkan, bahkan firman Tuhan berkata, waktu Stefanus dirajam dengan batu, Paulus juga menjadi bagian dari orang-orang yang menganiaya murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi dengan Paulus pada akhirnya, di waktu perjalanan ke Damsyik, dia mengalami sesuatu yang luar biasa sebagai titik balik dia menjadi orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan dikatakan bahwa segala sesuatu dia anggap sampah karena pengenalan akan Kristus Tuhan. Bahkan kalau mungkin kita pernah mendengar bagaimana sejarah dari Paulus ini, akhirnya dia dipancung di Roma. Begitu luar biasa dia ini mengasihi Tuhan, sehingga patutlah teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus ini bagi kita menjadi sesuatu yang memberkati kehidupan kita dan membuat kita jangan berhenti atau tidak akan berhenti untuk maju dalam Tuhan. Ya, sekalipun saya mau katakan bahwa bukan berarti kita menjadi anak Tuhan dan semuanya bisa enak-enak saja kita jalani, tetapi semua proses yang kita lewati itu adalah waktu-waktu yang indah kita bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan Paulus tidak menyayangkan dirinya sendiri untuk membayar kasihnya atau kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Ini yang dapat kita renungkan pagi hari ini, dan ada beberapa hal yang akan kita pelajari tentang Paulus, khususnya di Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 ini, ayat yang ke-12 sampai 14, bagaimana Tuhan itu mengizinkan atau memberkati kehidupan kita lewat Paulus. Ayat yang ke-12 dan yang ke-13 di sana dikatakan bahwa bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Ya, Paulus ini dikatakan bahwa dia melupakan segala sesuatu yang ada di masa lalunya. Ya,
Dia meninggalkan segala, bahkan kemewahan-kemewahan dalam hidupnya. Dia adalah orang yang terpelajar, dan dia tinggalkan semuanya itu karena pengenalan akan Kristus. Dia melupakan apa yang ada di belakang. Dia melupakan segala sesuatu yang menjadi kebanggaan bagi dia sebagai orang Yahudi. Dia tinggalkan semuanya itu karena dia mengenal Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini pertanyaan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Sudah sejauh mana kita mengiring Tuhan dan kita melupakan segala sesuatu yang di belakang kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tentunya kita semua punya masa lalu yang saya percaya tidak semua masa lalu itu baik. Tetapi saya mau katakan bahwa sebagaimana Paulus melupakan apa yang di belakangnya, mari kita juga melupakan segala sesuatu yang lalu yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan, dan kita mengarahkan pandangan kita ke depan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak dapat mengukur, kita tidak dapat menyelami kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Satu hal yang harus kita lakukan, bahwa ayat yang ke-14 dia katakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ya, mari kita meraih hadiah yang ada di depan kita. Yang menentukan masa depan kita bukan masa lalu kita. Yang menentukan kehidupan kita bukan masa lalu kita, tapi masa depan. Apa yang akan kita kerjakan hari ini, besok, dan seterusnya, itu yang menentukan kehidupan kita. Banyak kita mendengarkan orang bilang bahwa yang menentukan bukan langkah awal, tetapi langkah akhir. Saya percaya kalau kita ada di persekutuan Miracle ini, Community of Miracle, bahwa kita ada di persekutuan Community of Miracle ini, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang mau berusaha untuk mengakhiri setiap pertandingan dengan benar, ya, mengakhiri setiap pertandingan dengan benar, sehingga kita akan memperoleh mahkota yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Ya, ayat yang ke-14 yang bagian B dia katakan, fokus pada tujuan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, apa yang kita hidupi di dunia ini, firman Tuhan berkata, dunia ini adalah tempat transit kita, hanya sementara. Yang kita tujukan, yang kita tujui adalah kekekalan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Selama kita masih ada di dunia ini, begitu banyak pergumulan, persoalan, proses Tuhan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang kita harus ingat, bahwa ada satu saat kita akan menerima yang namanya panggilan surgawi, dan di sana Tuhan menyediakan mahkota kehidupan bagi kita. Itu yang harus kita renungkan hari ini sebagai bahan renungan kita. Tujuan kita bukan cuma sampai di dunia ini. Jangan kita melupakan tujuan yang utama dalam kehidupan kita. Kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari, bekerja, mencari nafkah dan sebagainya. Tetapi ingat bahwa tujuan akhir kita nanti satu saat, yaitu kerajaan surga yang kekal. Dan ini yang harus kita kejar dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itulah sebabnya pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Lupakanlah apa yang di belakang kita yang tidak berkenan. Kita berlari kepada tujuan yang Tuhan mau kita jalani, sesuai dengan rel yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, fokuslah kepada tujuan akhir kita, yaitu panggilan surgawi yang disediakan oleh Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menyediakan kepada kita satu tempat yang luar biasa di surga yang kekal bersama-sama dengan Bapa kita di surga. Haleluya. Biarlah ini jadi berkat bagi kita, jadi bahan perenungan bagi kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini untuk firman yang Kau berikan kepada kami, sebagaimana sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya. Satu hal kami tahu, bahwa panggilan surgawi itu ada dalam kehidupan kami. Kami hidup di dunia ini di waktu yang sementara ini Tuhan, tetapi mata kami tertuju kepada panggilan yang kekal bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah sebabnya biar firman Tuhan berkati pada pagi hari ini, memberkati kami semua, sehingga kami mau melangkah lebih lagi Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Segala sesuatu yang kami lakukan di dunia ini sebagai waktu yang Kau berikan kepada kami, kami pakai untuk bekerja dan melakukan segala sesuatu. Tetapi satu saat kami percaya Tuhan akan memanggil kami, Tuhan akan membawa kami
kepada satu tempat yang luar biasa, yaitu panggilan surgawi. Dan kami rindu Tuhan, di saat Tuhan Yesus datang, Engkau mendapati kami tidak bercacat celah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati persekutuan miracle ini Tuhan. Tuhan berkati, kami percaya ini bukan sesuatu yang kebetulan, tapi ada rencana Tuhan yang indah untuk keselamatan jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa berikan kesehatan bagi kami semua, berikan berkat bagi kami yang melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.